والسمة بين لهم التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرن والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlatihi, dan kita hadiahkan kepada jamaah oleh Allah khususnya di Maulana Sarmandari wa ila hadrati para ahli fikih kita yang telah membantu kita, guru-guru kita semua, para saudara-saudara, wabil khusus dalam mewakafkan kitab ini, yaitu ketuanya Bapak Ustadz Triyono, Bapak Narimo. Mudah-mudahan selalu dapat pahala dari Allah SWT. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di Allah mimpian di jannah. Amin. Buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa ada alaina min barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita teruskan kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikalatukal amal ala wujudil farodi min runatin nufus, yang artinya begini: ikalatuka utawi oleh iro ngalahaken sira, oleh ngalahaken sira. Ini bahasa Jawa. Al-amal ing amal, pira-pira amal ala wujudil faragi ing atase wujudnya, dalam bahasanya adanya kesempatan iku menu alatin nufus, itu setengah saking jiwa yang bodoh-bodoh, jadi jiwa-jiwa manusia yang bodoh. Artinya begini para jamaah, ikalatukal amal ala wujil faroni. Kalau di dalam bahasa Indonesianya penundaan saudara untuk beramal, padahal ada waktu yang senggang, kesempatan, tapi saudara alihkan. Contoh begini, mengenai masalah usaha. Nanti saya mau usaha jualan apa, ya. Jadi niat Anda itu cuma niat aja, padahal ada waktu, kesempatan, modal yang punya, ya,
tempat dia ada, tapi saudara tidak saudara kerjakan langsung, itu saudara adalah apa? Hati saudara itu, jiwa saudara itu adalah bodoh. Ini masalah urusan kerja. Urusan ibadah pun demikian. Saudara-saudara dapat diberikan oleh Allah sehat walafiat, tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, tapi saudara bentarlah masih ada waktu. Bentarlah, kalau sudah kita enak baru kita mau ibadah. Ini biasanya kan begitu saudara-saudara. Padahal itu ada waktu yang saudara pakai itu yang sudah ada kesempatan. Tapi Anda alihkan karena apa? Karena saudara itu mempunyai suatu perasaan, dasar masih muda, umur kita nanti kalau sudah tua. Ini mengenai masalah ibadah, masalah dunia. Pun demikian juga malah ibadah. Sholat besok aja, ibunya masih sempit ini, masih repot ini, disuruh sholat segala. Mau ngaji besok-besok aja lah, apalagi namanya ngaji, mau nyari duit aja. Dan dalam kesempatan ibadah mengenai masalah agama atau masalah dunia, ada waktu kesempatan. Kok tidak saudara pakai, itu berarti jiwa saudara, jiwa kita semua ini jiwa yang bodoh, tertipu saudara-saudara. Umpamanya contoh, ada kesempatan mau ziarah orang tua, namanya saudara tunda, entahlah kalau lebaran aja kita ziarah sama orang tua. Pada waktu itu saudara mempunyai suatu kesempatan, itu saudara itu termasuk jiwa saudara itu bodoh, karena belum tentu kita itu nanti ketemu sama orang tua, dan belum tentu orang tua ketemu kita. Maka ketika ada kesempatan mengenai usaha maupun mengenai masalah ibadah, langsung saudara kerjakan. Karena di dalam makalahnya Syekh Imam Ghazali begini, Arba'un, ada perkara 4, la ya'rifu qadraha. Perkara 4 ini perkara yang sangat berharga, tapi saudara nggak tahu ini berharga, saudara-saudara. Ila arba, kecuali 4 juga yang tahu. Apa itu saudara-saudara? 1 yaitu la ya'rifu qadral hayat illal maut. Ini 1. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, suatu perkara yang sangat berharga, tapi kita jarang tahu itu apa. Hidup, saudara ini hidup, kamu jarang tahu. Saya ini hidup, alhamdulillah ya Allah. Enggak begitu. Tahunya orang yang hidup ini nanti kalau sudah mati baru tahu, hidup itu nikmatnya, hidup itu begini, hidup ini. Sampai di dalam Al-Quran ada, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, indah ja'akal maut, ketika mati inilah menemuin saudara, dia kata begini, kalau Robbi la ali amalin sholika, kalau Robbi
ayat Jun, ya Allah, saya kembalikanlah ke dunia lagi, la ali amala solihan, saya mau amal yang baik. Sampai begitu Pak. Karena apa? Karena pada waktu saudara dikasih hidup gitu, gak tahu nih saudara itu hidup. Ya biasa aja, hidup ya begini gitu. Makanya kalau habis tidur Pak, pagi, saudara ini harus ingat. Ya, habis tidur pagi itu saudara ingat. Ingat sama-sama siapa? Sama Allah. Ya Allah Gusti, alhamdulillah Gusti, saya masih diberi hidup. Saya masih diberi sehat. Saya masih bisa melihat. Saya masih bisa gerak-gerakan anggota badan. Itu Pak, kalau bangun tidur itu begitu. Masalahnya apa Pak? Barang siapa kalau saudara bangun tidur itu tidak tahu, tidak mau, tidak tahu nikmatnya Allah, nikmatnya Allah ya, itu saudara akan mempunyai penyakit Pak. Akan mempunyai penyakit. Penyakitnya itu yaitu satu tujuan sampean itu nggak tercapai. Jadi jangan salahkan bahwa kita tiap hari nyari duit, tujuan kita tidak tercapai, cita-cita kita tidak tercapai karena pada waktu bangun tidur Pak, ini nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama Allah. Makanya kalau saudara mau bangun tidur itu harus ingat sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, barulah kalau dalam bahasa kiai diajari para guru, alhamdulillahirabbil ahyana badama amatana wa ilaihi wa ilaihi nusyur. Itu ada begitu Pak Jara. Dua, kebutuhan saudara nggak bisa tercukupi. Makanya kebutuhan kita ini nggak cukup Pak. Kurang terus saja. Ya. Ini saudara kalau nggak mau ini sama Allah, gitu. Ini perkara-perkara gini harus kita pelajari. Jadi ngaji itu kalau bisa dipakai Pak. Kita ngaji begini, ya ini bareng-bareng makanya. Makanya saudara-saudara kalau masih kurang, masih begitu, wajar. Karena di dunia ini tempat kurang, sempit Pak dunia ini. Maka permintaan makhluk di dunia nggak bakalan dikasih oleh Allah semuanya. Ya, makanya nggak bisa karena kemarin cuma sedikit, cuma sempit. Maka tujuan saudara ini Allah kasihkan lain-lain. Sampai makan aja begitu. Ada orang senangannya makan tahu, ada orang senangannya makan sate, ada orang senangannya makan ikan asin. Apa sebabnya? Supaya karena nggak bisa semua dikasih tahu semua. Pabrik tahu nggak mampu Pak, saudara-saudara. Maka jadi saudara-saudara ini di dunia ini memang tempat sempit dan tujuan sampean nggak bakalan dicukupi oleh Allah apa yang Anda minta. Itu satu. Nomor dua kata Imam Ghazali, la ya'rifu qadra sehat. Sampai dikasih sehat ini sampai kadang-kadang ngomong gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi sehat enggak. Kalau dikasih duit rezeki baru alhamdulillah. Biasanya begitu, biasanya termasuk yang ngomong. Ya, yang termasuk ya ngomong kalau duit alhamdulillah. Nah, nggak ada duit telepon sehat Pak. Nah, ini nggak tahu Pak.
bahwa sehat ini adalah suatu perkara yang berharga. Yang tahunya orang sehat ini yaitu ketika sakit, baru tahu sehat. Kalau nggak tahu sakit, nggak kena sakit, nggak tahu lah sehat itu memangnya Masya Allah. Nah kalau sakit baru ngomong astagfirullah, sakitnya begini ya. Sekarang ini para bapak-bapak dikasih gigi oleh Allah ini, enggak, sampai pernah nggak ngomong Masya Allah ya Allah, gigi saya untuk makan tulang masih kuat ya Allah. Alhamdulillah enggak, ya biasa aja. Ya enggak. Ketika gigi saudara sakit, baru tahu Masya Allah, jungkir balik, ya kan begitu Pak. Malah sakitnya bukan main. Jadi saudara dikasih perkara yang beragam sehat, ini saudara nggak tahu, termasuk kita kadang-kadang nggak tahu. Ya supaya sehat itu bagaimana begini, begitu aja. Nggak pernah nyukurin ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya dikasih sehat ya Allah. Nggak. Kalau duit dapat duit banyak, alhamdulillah ya Allah, duit kan begitu, nasihat enggak. Padahal saudara, sehat itu adalah perkara yang berharga. Perkara yang berharga ini tahunya saudara sakit baru tahu bahwa sehat itu suatu perkara yang berharga lebih daripada duit. Lebih daripada duit. Alah, duit aja, barang kertas saja, ya duit itu apa Pak? Kertas. Nanti saudara kalau ngaji terus bisa membedakan, nggak ada bedanya. Kertas dengan duit sama saja, itu baru saudara ini. Ini kan enggak. Kalau duitnya ratusan ribu ada, itu kan keras juga. Ya enggak? Nah, gitu. Itu lebih berharga daripada sehat. Nomor 3, tidak tahu barang yang berharga, Pak. Itu zaman muda. Sampai masih muda, mabuk apa sudah nggak ngurusin, nggak tahu. Tahunya saudara nggak tua-tua seperti bapak ini. Baru ngomongnya begini. Kalau saya dulu muda, ibadah saya rajin, ngaji saya rajin, usaha kita rajin, nggak begini ya. Jadi sifat muda itu yang tahu berharga adalah orang-orang yang sudah tua. Nah, makanya orang tua bisa nasihati. Orang Jawa, Jono, belajar ya sungguh. Kan gitu Pak. Orang muda biasa aja, dinasihatin begitu. Nanti kalau sudah tua, barulah tahu bahwa muda adalah suatu pekerjaan, suatu perkara yang berharga. Tadi saya sama Pak Riki di jalan, apa Pak Riki tahu kan? Oh, yang gitu, joget malam di jalan. Ya inilah Pak saudara-saudara. Belum tahu besok kalau sudah tua. Kalau begini saya dulu nggak joget saudara-saudara, mendekat haji, kan begitu belajar sekolah, begitu saudara-saudara. Tahunya muda itu kalau sudah tua. Nomor 4, orang kaya riful gina. Orang itu tidak tahu saudara itu kaya. Coba sama nanya orang-orang yang kaya menurut saudara, yang punya mobil, punya perusahaan, punya pabrik, tanya dia, Pak sampean kaya ya? Kaya dari mana? Ini gua pajak segini, bayar bank segini. Begitu Pak. Jadi tidak tahu dia itu seorang kaya, enggak.
masih kurang terus. Taunya apa Pak? Taunya itu adalah nanti kalau jadi orang pikir. Kalau nggak jadi orang pikir bagaimana Pak? Itu dulu itu rumah saya, itu dulu itu tanah saya kan begitu diakui juga Pak. Mengapa pada waktu kamu milik saudara nggak mau mengakui kekayaan Anda? Setelah dia ini fakir, baru tahu kekayaan itu, orang kaya itu tahunya kalau sudah fakir. Makanya ketika saudara dikasih sehat oleh Allah, janganlah pindahkan, artinya janganlah tunda untuk kesehatan Anda. Untuk apa? Ibadah. Untuk apa? Bekerja. Untuk apa? Usaha. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kesempatan itu hanya satu kali. Ya, kalau sudah saudara punya duit banyak, ya kan, mau usaha, cuma saudara pikir-pikir keduluan orang. Kalau sudah keduluan, berarti jiwa saudara itu jiwa yang bodoh, saudara-saudara. Dan adalah penundaan pekerjaan, ya, sampai tunda dalam kesempatan ada kesempatan, ini adalah tanda-tandanya apa saudara? Tanda-tandanya jiwa orang itu adalah jiwa kebodohan. Ya, makanya di dalam hadis Rasul, iktanim khomsan qabla khomsin. Ya, apa? Ya, artinya ambillah perkara 5 sebelum datang perkara 5. Ya, apa itu? Yaitu di sini diterangkan sababaka qabla harumnya. Ketika saudara pada waktu masih muda, masih kuat, masih muda, kerjakanlah pekerjaan apa yang diberikan oleh Allah sebelum datangnya saudara haram, pikun saudara tua. Kalau sudah tua apa? Masya Allah, saudara. Cuma kalau saya masih muda begini begitu. Begitu Pak. Ya. Nomor 2, wasihatuka, pada waktu sehat, ambillah kesehatan saudara ini untuk bekerja, untuk ibadah, untuk apapun yang diridhoi oleh Allah sebelum Anda sakit. Ya, sebelum Anda sakit. Ya. Terus lagi kata Rasulullah, iktan Muhammad, wa binaka, ketika saudara dikasih rezeki oleh Allah kaya, ya, pergunakanlah yang sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk sedekah, untuk membantu yatim, untuk membantu miskin. Pokoknya yang diperintahkan oleh Allah sebelum saudara datang kemiskinan. Karena miskin itu kadang-kadang datang Pak, orang itu gak kaya terus. Makanya pada waktu saudara kaya, ini tasarrufkanlah apa? Nikmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal-hal ini Pak, saudara-saudara, harus belajar. Harus belajar. Kalau kita itu nggak belajar Pak, nggak bisa saudara-saudara. Dan ini nggak boleh untuk menghukumin orang. Nah, ini orang ini begini, orang ini begini, nggak boleh. Ngaji ini untuk menghukumi dirinya sendiri. Jadi kalau begini untuk menghukumi muhasabah kepada diri kita sendiri, saudara-saudara.
Karena di dunia ini gak aman loh. Coba, termasuk saya, termasuk Pak Haji ini semua yang udah keluar-keluar. Coba memang perasaan baru kemarin. Kita hidup ini baru kemarin. Perasaan nggak tahunya sudah 70 tahun lebih Pak saudara-saudara. Ya kan? Perasaan main kemarin itu masih saudara-saudara. Inilah dunia. Makanya hal dunia ini nggak usah saudara gelisahkan. Nggak usah gelisah masalah hidup di dunia ini. Karena kita hidup ini ada yang ngatur saudara-saudara. Karena kita ini diatur gak mau nurusin nafsu kita, makanya ini jadi problem untuk diri kita. Itu apa? Apa berarti dalam susah? Karena besar pasar daripada ya, jadi susah. Coba kalau saudara pada waktu usaha dapat duit 10.000 untuk usaha, untuk kebutuhan 5.000, yang 5.000 simpan. Enak paling ya kita itu kalau mau hidup dulu. Sekarang sudah terlanjur kita baru Tahu begitu begini, memakan seadanya, kan enak Pak saudara-saudara. Ini karena apa Pak saudara-saudara? Karena ngurusin nafsu kita saudara-saudara. Makanya perbedaannya apa? Orang punya akal dan enggak itu adalah orang yang menunda waktu. Makanya kata Rasulullah SAW nah, yaitu apa? Yaitu al-kais, orang yang pintar yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya bagaimana? Orang yang punya otak yang bagus, orang yang cerdik itu Pak, orang yang menghisap, orang yang menghisap dirinya, menghitung dirinya, ya, dihitung. Ya. Apa? Wa amila, dan mempersiapkan suatu amal untuk menghadapi kematian. Ini namanya orang yang mempunyai akal. Nah, sering hisap dirinya. Saya kok begini ini memang asalnya bagaimana sih? Saya kok punya utang banyak ini asalnya bagaimana sih? Saya kok kurang ini asalnya bagaimana? Ini saudara-saudara, harus kita angen-angen apa salahnya saudara-saudara. Apa keluarnya lebih banyak, apa keluarnya kita banyak, ini harus kita muhasabah. Dan mau menjalankan, mempersiapkan untuk perkara yang mati. Mati wajib Pak saudara-saudara. Gak bisa. Aina mata kunyu dikumul maut. Dimanapun saudara akan ketemu mati Pak saudara-saudara. Walaupun tentu ujung saya ada walau kamu berdiam di gedung yang kokoh, nak mati sudah jemput nggak ada. Mana anggota DPR, Masya Allah, orang yang ganteng, orang yang pinter, pada awak Gerindra, DKI anggota DPR, Masya Allah, orangnya banyak lagi Pak. Nggak yang lain-lain itu, yang lain-lain kalau jadi kan cuma datang sekali aja. Nah ini benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Pak, itu tiap ada orang mati diundang. Oh sudah amal ini kemarin misal. Oh makanya begitu Pak. Makanya saudara dikasih hidup ini
ya kan? Kalau masalah ibadah, yang cepat-cepat ibadah. Begitulah, jangan saudara tunda-tunda. Kalau saudara tunda, itu termasuk apa? Jiwa saudara, jiwa kita ini jiwa yang bodoh. Paham? Jadi kita ini begitu. Nah, ini dikasih oleh Allah kesempatan untuk ngaji. Oh, ini dikasih Allah kesempatan untuk bekerja. Begitu saudara-saudara. Nah, jadi saudara ini nggak tertipu. Bilang ngojek apa kan? Yang penting keluar dari rumah. Fantasi hati, nggak usah nyari apa gaji yang bikin enggak. Karena kadang-kadang di dalam perjalanan saudara, ya kan, ini ngojek kadang-kadang banyak. Ada tukang cek, ya kan, terus dari mana deh? Ini kecuali ngojek aja ya, saya punya tanah. Ya, kamu tukang ngojek, siapa tahu sih bisa nawarin tanda loh. Inilah Allah ngasih rezeki pak. Mau tahu-tahu jadi dapat untuk berapa pak? 500 juta, bayangin juga saudara. Ini Allah ngasih ya. Allah kalau ngasih rezeki ini juga layak kasih. Makanya saudara-saudara jangan pesimis, harus optimis. Masa belum dapat kerjaan kiai, nah keluarlah kerja apa yang penting. Jangan harus gede aja, saudara-saudara. Kalau gede itu kadang-kadang nggak cukup. Ada orang yang gajinya 20 juta, ngomong saya nggak cukup, saya bingung saudara-saudara. Masya Allah, gaji 25 juta sebulan pak, bener ini. Tak takon, kok bisa begitu? Untuk nyekolahi anaknya 8 juta, untuk ini kadang-kadang masih kurang. Inilah Pak, jangan heran di dunia ini, saudara-saudara. Nah, makanya pagi-pagi saudara-saudara bangun sudah ngata alhamdulillah ya Allah, umur masih naik. Gitu loh Pak. Ya umur masih nempel, mata masih melek, tangan masih bisa digerak-gerakin sama kaki. Alhamdulillah. Pertama kali yang Anda sebut pagi-pagi itu. Insya Allah, habis itu saudara pagi harus ngambil wudhu untuk sholat subuh. Mau bangun tidur begitu Pak. Mau bangun tidur saudara, mau tidur, saudara harus ingat sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, seharian tadi saya diberi sehat sama Engkau ya Allah. Saya bisa usaha ya Allah, saya bisa ngecek ya Allah. Walaupun itu gak dapat duit, alhamdulillah. Coba. Jadi mau bangun tidur, sudah bangun tidur, ingat sama Allah. Mau tidur, ingat sama Allah. Nah, saudara tidur sampai itu berarti sebenarnya ingat sama Allah. Karena tidur itu ingat, tidur sampai dapat pahala saudara-saudara. Nah, karena ingat sama Allah. Ini tidur pakpuk aja, nggak mau ingat sama Allah. Jadi kalau mau tidur ingatlah, alhamdulillah ya Allah, tadi sudah bekerja, saya sudah ngojek, saya sudah bekerja di perusahaan, alhamdulillah sehat ya Allah, alhamdulillah. Ini namanya muhasabah, ingat sama Allah. Bangun tidur ingat sama Allah ya Allah, masih nempel, ini umur ini, umur masih nempel Pak. Andai kata malam Allah puasa dicabut aja udah tidur, udah nggak bangun lagi Pak, sudah. Karena tersebut terjadi tidur dibangunin sudah tidak ada nyawanya. Makanya ketika saudara bangun tidur, saudara
mengucapkan alhamdulillah nyawa masih nempel. Gitu-gitu itu perkara kelihatannya sepele Pak saudara-saudara, tapi susah kita menjalankan. Nah, susah kita menjalankan. Makanya saudara-saudara, hidup ini saudara-saudara nanti akan saya terangkan, ini sudah diatur. Nah, bagaimana caranya kita hidup supaya diatur oleh Allah nanti? Ya, jadi karena kalau langsung saudara bingung, yang perlu Anda pahami ngaji ini ikhalatuka al-amala indah ujibifat, yaitu penundaan saudara di dalam menjalankan perintah Allah atau urusan dunia saudara tunda, padahal saudara itu termasuk nafsu-nafsunya manusia yang bodoh. Jadi ditipu oleh nafsu kita. Ada waktu untuk dikasih kesempatan ziarah orang tua yang cepet-cepet dia. Karena apa? Belum tentu kita nanti ketemu orang tua-tua kita, saudara-saudara kita. Begitu saudara-saudara. Inilah apa yang dikasih kesempatan oleh Allah. Mau dagang yang cepet dagang, mau ngojek yang cepet ngojek, mau usaha cepet usaha. Jangan ditunda-tunda. Insya Allah nak saudara bisa memahami ini, insya Allah kita ini hidup di dunia ini tenang. Karena apa Pak? Saudara-saudara, kadang-kadang bingung, wah di dunia ini orang harus kuat. Kuat Pak. Kalau kuat apa-apanya jadi kaya. Kan begitu ya Pak. Nyari rezeki jadi kaya. Masalah kaya atau miskin Pak, udah takdir. Contoh sekarang, orang yang kuat katanya jadi kaya nyari rezekinya. Sekarang saya mau nanya, itu yang punya yang tunggal manggul apa Pak? Namanya manggul barang-barang itu kuat enggak? Kuat. Nah, yang punya orangnya kadang-kadang di kursi roda. Kuatan mana? Orang yang manggul sama kursi roda? Kuatannya manggul. Tapi kayaan mana? Ya, itu kalau mengenai saudara, oh kalau kuat nyari rezeki gampang, kan gitu ya Pak. Malah kadang-kadang yang nggak kuat, malah yang kuat mau memang kuat, tapi jadi burunya dia. Tuh. Terus, Pak, kalau pinter, ini pinter Pak, pinter. Nanti nyari rezeki gampang. Oh, rezekinya Allah yang atur. Kita harus pinter, tapi mengenai berhasil atau enggak, ini urusan Allah. Insinyur, namanya profesor semua, ini pintar semua Pak. Tetapi kalah ya, sama orang-orang kadang-kadang nggak sekolah. Karena apa? Yang nggak sekolah ini kadang-kadang nggak baca. Dikasih rezeki Allah punya perusahaan. Akhirnya orang yang pintar disuruh kerja sama orang yang goblok. Oh, ini masalah rezeki saudara-saudara. Nah, lagi, orang nyari rezeki, ini harus pengalaman, harus pengalaman. Karena pengalaman orang dulu atau orang sekarang. Contoh, itu ada warung Tegal. Sebenarnya yang mau laris itu kan orang dulu, namanya yang tua itu pengalaman. Tapi mengapa yang membeli nenek-nenek lah, kok malah gak laku? Nah ini masalah pengalaman. Yang laku malah dituduhin orang-orang yang masih
Pengalamannya lebih pengalaman daripada yang tuh. Yang apa? Yang harus kok, yang mungkin perempuan yang masih muda-muda. Ini mengenai pengalaman. Maka suatu saat ada orang dikasih rezeki oleh Allah, bisa diriin pabrik, Pak. Berhubung bisa diriin pabrik, anaknya disekolahkan sekolah supaya dia pinter punya pabrik. Dan begitu, akhirnya waktu itu udah lulus, ngomong sama orang tuanya, Pak, saya sudah lulus ini, yang saya kuasai ini, saya mau megang perusahaan ini. Katanya bapaknya orang ngerti. Kamu itu saya sekolahi, ya, supaya pinter. Kalau supaya pinter, sudah pinter, bikin pabrik. Kan begitu katanya bapaknya. Nah, kalau saudara, apa itu namanya, sudah sekolah pinter, bikin awal mau masangnya namanya pabriknya orang tua, sama juga bohong. Ngapain kamu saya sekolahin? Saya nggak sekolah aja bisa bikin pabrik begini, saudara. Loh, kamu sudah sekolah itu tinggal apa? Mau kerja. Maksud saya sekolah ini, pabriknya bapak ini lebih besar daripada pabrik situ, begitu loh. Oh, itu loh, Pak. Maka semua ini, rezeki ini sudah ada yang ngatur. Ya, sudah ada yang ngatur. Makanya kamu bekerja ya bekerja, ya kan? Usaha ya usaha. Masalah kaya dan enggak, ini urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi saya usahakan nggak bingung. Saya udah nyari sono, nyari kerjaan, belum ketemu. Nah, macam-macam lah, ya kan. Ya ini kita mungkin kalau kita itu ingat, kita ini dikasih oleh Allah belum dapat kerjaan. Alhamdulillah ya Allah, kamu enakkan saya. Aduh, karena kalau kita ini kerja, duit kita ini banyak, mungkin kita kawin lah. Loh, begitu saudara-saudara. Jadi diselamatkan oleh Allah, itu maha tahu, saudara-saudara. Ada orang, ya kan, dikasih penyakit oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih penyakit saya. Sumpah saya nggak dikasih penyakit, mungkin saya ngajak terus tiap hari, saudara-saudara. Begitu harus husnuzon sama Allah. Begitu saudara-saudara. Jadi kita dikasih sakit, dikasih sehat, dikasih apapun yang Allah yang ngasih, kita kasih ridho. Iya, kita itu gak punya beban, saudara-saudara. Ini ayo dijalanin. Ini memang susah, saudara, jalannya. Jalannya benar-benar susah, saudara-saudara. Makanya al-jannatu kufat bil makari. Surga ini, Pak, dikelilingi perkara yang gak enak. Oh, itu memang harus begitu. Saudara mau masuk surga nggak gampang, saudara. Satu, namanya orang-orang malam-malam itu apa? Itu tidur atau di kamar macam-macam. Kita bangun malam apa? Sholat tahajud. Kita itu berat loh, Pak, saudara-saudara ini. Nah, orang-orang jam segini, berapa jalan-jalan, saudara. Setimpuk di sini ngaji. Ya enggak? Jadi selalu dikasih perkara yang enggak enak. Surga itu, mau masuk surga itu kuncinya enggak enak. Jadi saudara, jangan sampai menganggap itu aneh. Jangan sampai menganggap aneh. Makanya kita belum berhasil di dalam menurut dirinya masing-masing.
Alhamdulillah saya dikasih begini, alhamdulillah. Saya masih belum punya rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Enggak ngurusin genteng pecah, enggak ngurusin listrik mati. Oke, yang penting saya bayar listrik, air mati, tinggal ngomong. Pak Haji, listriknya mati. Loh, hajinya masih suruh Pak. Bayangin, Pak, airnya nggak keluar, gimana? Yo, disuruh yang nyaru, enakan mana itu? Kan gitu, Pak syukurin. Disyukurin, alhamdulillah, begitu. Jadi kita mengeluarkan supaya hati saya senang, itu harus begitu. Dikira orang yang punya kontrakan banyak nggak susah. Dan bayar kan bayar. Oh, kadang-kadang gitu. Dan ini bagaimana? Saya yang kontrak diam aja, pokoknya yang penting rusak tinggal mau ngomong. Begitu. Jadi saudara itu artinya luas. Nah ini harus dipelajari dan harus ditunjukin caranya mengatasi yang begitu-begitu itu. Dan kalau saudara nggak ngaji, lo bingung Pak. Besok bagaimana? Masya Allah. Saudara. Tapi nak saudara sering alhamdulillah. Lain syakartum pastilah ajidan. Begitu jadinya. Jadi coba orang yang kaya, mohon maaf, tidurnya di mana? Orang yang rumahnya banyak itu, ya, tidurnya di mana? Di rumah, terus di kamar apa? Yaitu satu seperempat. Itu aja nggak dipakai semua. Ya, nah saudara yang nggak punya tidurnya di mana? Di rumah, di kamar. Ya, seperempat juga, walaupun itu katanya ngontrak. Kan sama kan? Makanya sepi. Dia sepi, makan kadang-kadang enakan kita Pak saudara-saudara. Karena apa? Dia nggak boleh makan daging, dia nggak boleh makan minum kopi karena punya penyakit kolesterol, kencing manis. Kita apa aja masuk. Nyemat mana saudara-saudara? Jadi saudara itu harus merasa begitu. Jangan ngeluh, ada pekerjaannya. Insya Allah, ya ngeluh sama Allah, ya Allah malam ngeluh sama orang ini banyak dosanya, banyak kurangnya, situ geluhin bayar. Ngeluh sama Allah malam, ya Allah. Lagi suruh begitu, males Pak. Malas. Itu kan gitu. Yaitu itu namanya orang yang mengharapkan sama Allah tapi tidak mau berusaha. Itu. Jadi amhok itu apa? Orang yang kumpruk, yang bodoh. Itu mana ittaba nafsahu hawa. Itu orang yang menuruti hawa nafsunya. Jangan bodoh Pak. Watamanna mengharapkan Allah amaniyah, mengharapkan dari Allah, tapi dia tidak mau berusaha. Itu namanya orang bodoh. Jadi saudara kepingin jadi orang bodoh sudah tahu, kepingin jadi orang pintar sudah tahu. Begitu Pak. Jadi ini kita nikmati, kita syukuri, dikasih nempel masih hidup nyawa ini, alhamdulillah. Jangan cuma dapat bertanya alhamdulillah. Kadang-kadang dapat bertanya bingung hitungnya. Ini tak dipakai apa ya duit ini? Yang benar saudara. Makanya kita dikasih gini, bersyukurlah sama Allah. Nanti akan ditambahin Allah, dicukupi oleh Allah. Nggak usah jadi orang kaya,
jadi orang cukup. Oh, mau bangun rumah ada, mau beli motor ada, mau jalan kuliah ada, mau apa? Ada, gitu aja. Mau ibadah umrah ada, mau gaji ada, begitu. Ya. Jadi cukup. Makanya kita minta Allah pilih bihalalika anqamat. Kalau enggak minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak minta kekayaan, karena kekayaan ini kadang-kadang merepoti kita. Sudah dunia ini kadang-kadang merepoti kita, ya. Maka kita dikasih bisa ngaji, kita dikasih bisa ibadah, kita bisa sedekah, walaupun itu sedekah air putih, kita alhamdulillahirabbil alamin. Sering mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajian di sini malam ini penundaan saudara akan beramal karena menunggu waktu yang senggang. Ntar aja lah kalau sudah tua, ntar aja lah kalau sudah kaya. Saya mau usaha, mau sedekah, mau berangkat haji. Ini namanya saudara menunda pekerjaan yang dikasih oleh Allah pada waktu saudara ada kesempatan. Ini namanya saudara tergoda. Nafsu saudara adalah hawa nafsu yang bodoh. Sama ya. Mudah-mudahan kita ingat-ingat aja. Jadi yang kaya atau yang miskin atau yang kurang itu sebenarnya sama saja. Kalau bisa menyikap, mudah-mudahan aja kita mohon sama Allah dalam dicukupi semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nggak ada Allah itu membiarkan hambanya, asal kita selalu bersyukur, selalu minta sama Allah. Mintanya jangan cuma sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, harus istiqomah. Ini kadang-kadang kasih militan kiainya, udah saya jalani berapa, baru 40 hari, kok belum ada ya. Memang situ yang ngatur, yang ngatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Ini kan enggak. Ada orang banyak sakit, ya, terus sakit udah lama ya, baru 2 bulan lah ini, udah kiai saudara udah ikhlas semua kiai. Loh, ikhlas apanya? Ya kalau diambil ya alhamdulillah sama Allah. Ya begitu. Itu yang enggak ngarep orang tua mah. Padahal dia itu dulu dirawatin orang tua berapa tahun sudah. Orang tuanya nggak mengeluh. Ini baru dirawatin orang tuanya 2 bulan saja sudah nyari kiai air putih. Nah ini kayak lucu lagi alhamdulillah. Makanya kadang-kadang itu tahu diri kita. Itu artinya saudara nggak mau ngerawatin. Makanya mudah-mudahan katanya udah apa? Ridho. Orang sudah jadi itu kiai ridho apanya ya, kalau mau Allah habis ya udah ridho. Ya ridho. Artinya bagaimana yang ridho situ. Karena nanti dapat warisan. Jadi itu tak sudah. Inilah saudara-saudara. Sebenarnya ya mudah-mudahan bapak saya, ibu saya diberilah sehat oleh Allah. Dan begitu. Ini niatnya supaya sudah ridho nih. Kalau sudah diambil oleh Allah, sama juga bapak yang mati ya, kan begitu. Suruh doain yang mati, ya jangan begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi hidup ini supaya kita bisa tahu hidup. Karena orang nggak bisa menyikapi hidup akan tenggelam di dalam kehidupan. Kalau orang tenggelam dalam kehidupan, ya susah terus Pak Saudara. Kapan kiranya? Panggil. Nantinya aja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau dikasih kesempatan oleh Allah, jangan tunda.
mengenai apa aja yang belum punya istri, nah, udah ada pacar, jangan tunda, takut diambil orang. Oh, mamanya, nah, gitu. Itu termasuk itu juga. Mau usaha, tempat sudah ada, modal sudah ada, jangan tunda. Begitu Pak. Sholat jangan tunda. Jadi penundaan amal ketika saudara ini mempunyai sesuatu yang sedang, tanda-tandanya kebutuhan nafsu-nafsu manusia ini. Al-Fatihah. Para jamaah, marilah membaca Fatihah untuk ulang tahunnya Bapak guru kita Bapak Ustadz Triyono, 3 ulang tahun, artinya memperingati kelahirannya. Mudah-mudahan beliau sendiri dikasih sehat walafiat jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan ilmunya manfaat barokah. Mudah-mudahan putra putrinya dijadikan Allah anak yang soleh, semua kita doakan semua, karena orang mendoakan orang itu sebelum orang yang kita doakan kita sudah diamini malaikat itu Pak. Amin, amin, kamu begitu. Nah, jadi itu orang yang kalau mau mendoakan, bukan yang cuma yang kita doakan, tapi sebelum orang yang kita doakan ini sampai saudara yang mendoakan sudah diangkat oleh malaikat. Makanya sering doakan orang-orang yang baik. Kalau saudara yang jelek, sebelum orang saudara doakan yang jelek tadi diterima oleh Allah, makanya kamu dapat jelek duluan. Kita doakan guru kita Ustadz Aman selalu dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin ya rabbal alamin. Rabbana ya karim irhamna warham amwatana wa amwatal muslimin wasbir wa nidham fi kharajana wa kharajahum wa nawwir basairana basarahum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina min umri dunya wal akhirah. Allah latifun bil badiyyah ma yasha wa huwa qawiyyul aziz. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina min umri dunya wal akhirah. Allahu latifun bil badiyyah ma yasha wa huwa qawiyyul aziz. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina min umri dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina min umri dunya wal akhirah. Allahu latifun bil badiyyah ma yasha wa huwa qawiyyul aziz. Ya Allah, ya Allah, anta biya bi khawaijana wa jama'atina al-adil fi hadal masjid ya Allah, wa tarfa'al darajatina wa tasyibi mardana wa tufarja bi ummana wa taksiba bi ummana wa tujima bi sumana wa tujima bi adana wa tuhammira bi biladana bil iman wal islam wa tarzuqana bi husnil khotimah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman daima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua kita dan guru kita yang penuh hati yang tawadhu yang telah memberikan
banyak mutiara-mutiara nasihat-nasihat beliau yang disampaikan. Mudah-mudahan